Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara-saudara para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, ini dadakan aja ya. Jadi bagi bagi yang eh, bagi yang punya waktu luang ya sambil tadarus ya. Ini tadarusnya sekarang bikin apa? Bikin proposal ya. Tadarusnya bikin proposal ya. Oke. Nah, ini saya menawarkan apa yang kira-kira bisa kita lakukan dalam waktu tersisa ini kan kita tidak terasa ini tiba-tiba pertemuan ketiga ya. Biasa itu pertemuan ketiga dan waktu begitu cepat berlalu ya. Jadi kalau tidak kita siapkan dari sekarang itu mau kapan lagi? Tuh. Jadi mohon mohon eh, gunakanlah waktu seefisien mungkin karena tidak akan banyak waktu tersedia tiba-tiba nanti alih semester ya. Nah, sekarang kan semester 3 ya Pak Mukmin ya. Semester 2 semester berapa? Ya, Oh iya semester 3 ya. dua baru Dua. genap. Oke. Nah, berarti ketika ya berarti kan ya ada satu semester lagi sih sebetulnya tapi it's okay. Kita bisa kita bisa mulai menyusunnya dari sekarang dan mohon diintensifkan komunikasi dengan prodi, dengan pejabat prodi ya, dengan ketua, dengan sekretaris. Ketuanya itu siapa? Ya. Sekretarisnya Pak Dadang, Sekretarisnya Pak Pak Dadang, Dadang Darmawan. Prof. Yusuf ya, Prof. Yusuf Wibisono. Ya, Prof. Yusuf Wibisono. Oke, ketuanya Prof. Yusuf, sekretarisnya Pak Dadang. Nah, ini nanti saya juga tayangan ini akan saya kirim juga ke beliau. Mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan ketika kita akan menyusun proposal disertasi kan kenapa tidak kalau bisa lebih cepat lebih baik kan gitu seperti itu. Satu itu. Yang kedua ada tradisi di religious studies itu uh, seminar proposalnya bareng-bareng tuh ya seminar proposalnya bareng-bareng boleh dilihatlah di Facebook saya ya. Di Facebook saya itu ada foto bukti bahwa studi agama-agama melakukan seminar proposal dan dari situ eh, upaya penyelesaian disertasi itu juga dilakukan secara lebih kompak ya, lebih kompak itu seperti itu. Nah, baik. Ini saya lanjutkan apa yang saya posting tadi di WA Group itu. Uh, Ya, ini nih ya. Uh, jadi kan kan ini semua sahabat tuh ramai sampai sekarang ya. Jadi kalau apa ini kita berbicara living hadis ya. Kita berbicara living hadis. Ketika kita berbicara living hadis, ada paling tidak ada tiga representasi ormas lah di Indonesia ya. NU, Persis, Muhammadiyah kan gitu ya. Itu tiga itu. Dan kita bisa tahu mode of existence dari ketiga ormas itu di Nahdliyin Hizbus Sa'ban itu menjadi menjadi fenomena yang dilaksanakan. Sementara di dua ormas lainnya, Persis dan Muhammadiyah, itu Nisbah Saban itu tidak dinilai sebagai satu amalan yang satu amalan yang sahih ya itu seperti itu. Nah, yang menarik adalah ini apa yang ditulis oleh Albani ini ya. Nah, jadi ini tadi saya sudah posting ya di itu. Jadi mulai dari halaman 135. Oke, sebentar. Ada satu link yang ingin saya kirim sebentar, sebentar. Oh, oh,
Hah? Ah, ini. Oke. Nah, oke, ini sudah kembali ke layar ini ya, layar silsilah ya. Mohon Pak Mumin melaporkan penampakannya, Ya, gitu ya. Oke, udah ya, aman. jadi ya, jadi yang menarik ini ya, jadi temuan Albani itu seperti ini ya. Ini secara eksplisit Albani mengatakan hadisun sahihun ya, ruwiyaan jamaah minas sahabah min turukin mukhtalifah ya, ya syuddu ba'duha ba'don ya. Nah ini, jadi ini kalau kita menggunakan konvensional, karena mata kuliah konvensional dan modern itu yang saya agak keberatan itu ya, mestinya klasik dan kontemporer. Oke, nggak soal lah ya. Yang konvensional itu dianggap klasik, ya. Jadi klasik itu ya tahrij biasa, ya tahrij seperti yang kita biasa gunakan. Panduannya boleh jadi waktu S1 kita gunakan usul tahrijnya Mahmud Tohan dan apa Abdul Muhdi ya, itu seperti itu, dan buku-buku tahrij lainnya itu kita lakukan. Jadi nanti kita kalau kita menjadikan apa yang ditemukan oleh Albani ini pintu masuknya, ini nih ya, ada riwayat Mu'ad, ya, Abu Salabah, Abdullah bin Umar, Umar Amr ini, Amr ya, yang ada wawunya itu lupa saya, ya, Abu Musa al-Asy'ari, Aman, Prof. oke, Abu Musa al-Asy'ari, Abu Hurairah, ya, Abu Bakar, Auf bin Malik dan Aisyah ini. Ini kan tuh, ini sudah memenuhi kriteria nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Delapan sahabat tuh, ya. Oke. Nah, di sini oke, ya. Kita bisa lihat lah ya lanjutannya ini. Oke. Ini kita bisa gunakan Al-Jami' lil Hadisin Nabawi, ya. Al-Jami' lil Hadisin Nabawi itunya apa, softwarenya kita bantu itu, meskipun tetap verifikasinya kita menggunakan kitab ya, Mausu'ah Rijal, Rijalul Hadis, apa, Tahzibul Kamal, Tahzibul Tahzib dan seterusnya itu untuk melacaknya itu Syiarul Alam, andai misalkan dibutuhkan Syiarul Alam ya, Mizanul I'tidal dan lain sebagainya, termasuk juga kitab-kitab jarh ta'dil awal ya, Jarh wa Ta'dil, Asikot, kemudian Asikot itu kan ada ya, ada eh, ada beberapa lah ya kitab-kitab Asikot itu. Nah, eh, apa? Jadi eh, ini ya, hadis nomor berapa ini? 1144 ini yang dipilih oleh Albani di dalam kitabnya ini, diletakkan di paling awal, dan ini adalah subbabnya ya, subbabnya seperti ini. Oke, kita bisa lanjut. Mari kita lihat. Oke, sebentar. Ini hadis pertama, hadis Mu'ad. Ya, oke. Oke, hadis yang kedua Abu Sa'labah ya. Oke. Saya sendiri waktu bikin eh, skripsi S1 ya, kan belum ketemu Albani gitu. Nah, di sini kan ada yang doifnya ya. Ini ada yang doif. Oke. Oke. Nah, di sini ya, bahwa baina makul wa bisalabah mursal jayyid. Nah, ini kan. Jadi ini kan ada term-term spesifik. Jadi waktu di grup Asil H itu ada yang mengajak diskusi, ya saya langsung menjawab setiap riwayat itu harus diteliti secara spesifik. Jadi nggak bisa gebiah uyah, ya nggak bisa generalisasi. Eh, Narasi teoritik is oke, kita terima. Tetapi eh, kayak begini nih,
bainal makhul wa bisalabah. Apakah semua bainal makhul wa bisalabah itu mursal jayyid? Ah, itu ya, itu pertanyaan-pertanyaan penelitian ini. Oke. Kemudian yang ketiga, Abdullah bin Amr ini, nah ini ada Ibnu Lahiyah, ya. Ibnu Lahiyah ini kan ya ba'da terbakar perpustakaannya, ba'da kena musibah lah ya, ini kan jadi bermasalah. Itu. Oleh karena itu, la basabi fil mutabaat wasawahid. Itu. Wah, Ibnu Lahiyah layyinul hadis. Nah, gitu kan. Babaki atau rijalihi wasaku ya. Gitu. Atau wasaku atau usiku ya. Oke. Oke. Nah, uh, Al-Hafidz Al-Munziri mengatakan isluhu layyin. Nah, jadi kan disinilah bukti bahwa ini yang kemudian menjadi fenomena latar belakang masalah kita. Jadi ada ragam pendapat, Fulan mengatakan sahih, Fulan mengatakan tidak sahih dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini kultu, siapa kultu ini? Albani, lakin tabahu Risdin bin Sa'ad, ya itu. Kemudian oke. uh, ada lanjutannya nih, Fal Hadis Hasan. Nah ini ya, jadi inilah dalam konteks riset yang seperti ini yang menarik untuk diungkap, ya bahwa ini sudah ada yang meneliti, oke nggak apa-apa, kita lihat, kita rujuk penelitian yang sudah ada itu atau tulisan-tulisan yang sudah ada itu sebagai previous research itu, sebagai penelitian terdahulu, sebagai kajian terdahulu, sebagai studi terdahulu, dan dari itulah kita menyusun proposal kita itu. Oke. Nah, kemudian Abu Musa Fayarwihi Ibnu Lahiyah Haidon. Ini, jadi Ibnu Lahiyah ini juga ada di riwayatnya Abu Musa. Gitu. Oke. Wah, Rojo Ibnu Majah gitu. Hadza isnadun dhaif. Nah, Albani sendiri bahwa isnad melalui Ibnu Lahiyah ini dhaif, ya. Nah, oke ya. Jadi oke, kesimpulan Albani. Jadi Oh, tidur, tidur, tidur. Si Sopwan, giliran makan. oke. Jadi Albani merinci, ya. Albani merinci. Jadi kata Albani yang Abu Musa, yang riwayat Abu Musa ini dong, gitu. Kemudian berikutnya Abu Hurairah. Oke, marfu. Marfu, oke. Ada yang tidak diketahui, ada yang majhul ini ya. Tetapi yang selebihnya sikot. Oke. Nah, kalau yang begini kan Albani tidak ada kultunya nih. Jadi Albani menyisakan bahan untuk kita riset. Paham ya? Halo? Mungkin di itu aja lah, itunya apa? Mungkin dan siapa Ya, nih? Prof. Ya, dibuka aja mic-nya ya, biar bisa kita ngobrol. Oke. Ya, Jadi ini Albani menyisakan bahan. Itu, Albani menyisakan bahan. Kemudian Abu Bakar. Uh, eh, La Basa. Nah, ini ya. La Basa. Betul La Basa, ya kita buktikan. Itu ya, kita buktikan. Oke. Nah, Ibnu Abi Hatim fil Jarhi wa Ta'dil, tetapi ya mungkin ini sakata anhu ya. Sakata anhu Ibnu Abi Hatim itu. Nah, kalau oke, okay. Az-Zahabi itu kan pernah memberikan komentar terhadap Ibnu Abi Hatim dalam Jarh wa Ta'dil. Jadi yang dijarah oleh Ibnu Abi Hatim dalam Al-Jarh wa Ta'dil itu harus dicek kepada pendapat para ulama lain. Bagaimana pendapat ulama lain? Kalau Ibnu Abi Hatim mengatakan sikoh, oke, itu diterima.
Itu kata siapa? Az-Zahabi ya. Ada itu dalam Syiar A'lam An-Nubala itu komentar Az-Zahabi terkait Ibnu Abi Hatim ini. Oke. Nah, di sini saya kata anhu Ibnu Abi Hatim ya. Oke. Nah, kemudian oke, Bukhari mengatakan wa fi hadisihi nazar. Ini tetap jadi oke, Bukhari itu menggunakan kosakata atau konsep atau istilah nazar itu untuk eh, apa? Untuk persoalan jarah yang sangat ringan sampai untuk persoalan jarah yang sangat berat. Gitu ya. Itu. Ah, jadi ya, oke lah ini. Jadi kan kita semakin banyak menemukan bahan ini. Oke, kemudian Auf bin Malik, Ibnu Lahiyah juga. Oke, oke, isnaduhu doib. Oke, kultu, ini. Nah, wasakuhu Ahmad bin Salih, tetapi wada'afahu jumhur. Wa Ibnu Lahiyah ini lain, wa baqiyatul rijal, wa baqiyatul rijalihi thiqat. Oke. Nah, jadi ini tetap di sini banyak varian kita temukan. Berikutnya, oke. Nah, bahwa fahu makhul itu ya. Jadi apa? Ada jalur lain meskipun mursal ini ya, tetapi hadza mursalun jayyidun. Nah, ini ada istilah khusus ini. Jadi ada istilah khusus yang apakah perkataan ini hanya berada di hadis ini atau juga di hadis-hadis lain ya. Gitu. Jadi tadi sudah dapat dua ya, mursal jayyid itu ya, mursal jayyid. Oke, kemudian al-likai, oke, baru ada oke, marfu li'annahu la yuqal mujarrad. Oke, itu dan ya maka di salah fiha. Nah ini pada apa al-aksarun wasaha ibnu hibban wa baduha wa oke. Nah, diantaranya adalah hadis ini yang disahihkan itu, ya. Oke, kemudian hadis Aisyah Fayarwihi bin Yahya, oke. Marfu'an bilabdi, oke. Akhrajahu Tirmizi belum aja. Nah, ini kan harus dicek satu-satu nih. Ini selesai lah ya. Ini untuk apa? Untuk disertasi ini lebih dari cukup ini. Coba, ini udah kemana-mana kan ini. Oke. Berijal, lakin Haji bin Auf mudalis. Fakat anak-anak. Oke. Rijalul kok. Tetapi Hajjaj bin Artoh, jadi lakin ini kan mengcancel ya. Itu mudalis dan mu'an'an ya gitu. Nah kemudian oke, At-Tirmizi berkata, aku mendengar Muhammad siapa Imam Bukhari ya gurunya itu mendaifkan hadis ini. Oke, berarti kan ada bahan untuk diverifikasi. Kita bukan mau melawan Bukhari, bukan ya, dalam konteks apa? Riset ya, kita verifikasi aja. Oke, wajib melakukan qaul. Nah ini ya, ini perkataan Albani ya. Bi majmu'i hadhihi turuq sahih bila raib. Ini ya, itu. Jadi seperti inilah gitu ya. Uh, jadi mohon maaf nih kalangan Nahdien banyak menolak Albani, tapi kesimpulan Albani untuk tradisi Nahdien di sini malah bisa menguatkan gitu. Nah, gitu. Nah, kan kita bisa bisa apa? Bisa lakukan triangulasi ya ke kalangan Nahdien. Ini seperti ini Albani nih. Gitu ya. Oke. Oke. Kita udah terus aja lagi. Oke. Oke, sampai sini. Nah, ini ya. Jadi sampai halaman 139. Dari halaman 13 berapa tadi? 135 ya. 135 139. Jadi ini apa? Nah,
Jadi kita tidak berada dalam posisi setuju, tidak setuju, menerima, menolak, tidak dalam posisi itu. Kita out of the box. Kita sebagai peneliti, ketika ada bahan yang belum diteliti, tadi seperti tadi ya, Albani menyisakan beberapa frasa itu, kita buktikan. Jadi novelty-nya di situ. Uh, Kemudian ya lagi-lagi tergantung metode yang akan kita gunakan, ya tergantung metode yang akan kita gunakan. Nah, ketika kita berada dalam nomenklatur mata kuliah konvensional yang saya artikan klasik itu, ya kita takhrij aja ini, ya kita telusuri, kita lacak, kemudian sampai pada al-hukmu alal hadis, ya dalam masing-masing itu, dalam masing-masing periwayatan, sehingga nanti kita punya tabel hipotetik, ya. Jadi hipotesis dalam penelitian kualitatif itu tidak seperti hipotesis dalam penelitian kuantitatif, tapi bentuknya adalah guide, ya guideline, guideline lah, guideline. Jika metode A yang kita gunakan, maka itu ya itu seperti itu, ya mirip-mirip sih narasinya, tapi apa karakteristik datanya itu berbeda, bukan angka ya, datanya bukan angka, tetapi apa datanya dalam bentuk reportase, catatan-catatan, tulisan-tulisan yang sudah terpublikasi, dan di antara contohnya adalah apa yang apa yang dilakukan oleh Albani ini. Nah, kita juga bisa melacak kembali misalkan, ya, oke. Ini tidak ada kutub sitah ya, atau tisah, tidak ada kutub tisah atau sitah, sitah. Oke, Baroni, Targhib wa Tarhib Munziri ada syarahnya nggak? Syarah nggak ada ya, kalau ta'liknya ada tuh, banyak lah ya. Ta'liknya saya menemukan beberapa. Oke, di sini Baihaqi, di sini Ahmad. Nah, Ahmad kita bisa lihat nanti di uh, Fathur Robani atau di uh, naskah-naskah edisi Muhakkok gitu ya. Itu kemudian Ibnu Majah. Ibnu Majah kan ada 6 syarah yang saya tahu ya. Kita lihat nih di masing-masing syarah Ibnu Majah itu seperti apa, bagaimana komentar para syarih itu terhadap hadis ini. Gitu. Jadi ya triangulasi bisa ke masyarakat karena kita menggunakan living hadis. Triangulasi kita bisa gunakan ke syarah-syarah dari Al-Masadirul Asliyah itu. Kemudian di sini Al-Bazar, kemudian Al-Haythami, Majmu' Zawaid, Al-Jauhari, oke, kita lihat dari kaki. Yang saya tahu itu ada di dari Ibnu Majah, ya tentang hadis nisfu Sa'ban itu, yang untuk kategori kutubus sitah itu, yang saya tahu itu. Tuh. Jadi, nah ini akhrijahu Tirmizi, Ibnu Majah, nah ini ya Ahmad. Itulah nanti itu seperti itu, itunya apa bahannya. Kalau kita mau membatasi itu, uh, dan selebihnya masalah asliahnya kita belum menemukan syarahnya. Andai misalkan sudah ada syarahnya, it's okay. Berarti kita bisa cek. Gitu tuh Pak Mumin ya. Ini, Ya, ini saya rekam dan saya share, biar besok di kelas tinggal ngabuburit aja. Ya, gitu. Besok di kelas tinggal ngabuburit. Kemarin Bu Dokter Neni membahas apa? masih apa ya, ngobrol-ngobrol aja sih sama dokternya itu. Oke. Baru kenalan lah. Oke. Jadi kan Bu Neni kan sempat nanya ke saya, sudah dibagi judul belum? Saya bilang gitu. Karena kan saya lebih lebih apa ya, lebih kepada introduktori untuk bagaimana proposal dilakukan, ya. Ya,
lagi lakukan. Jadi biar orang Sunda bilang kan karawu kapangko ya, satu kali mendayung, dua tiga pulau terlampaui, sehingga kuliahnya efisien aja, ya. Jadi kuliah di S3 kan begitulah ya, sudah tidak ke materi. Jadi nanti ke materinya bertambah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya, kita tidak perlu lagi menjelaskan jarah wa ta'dil, yang tertinggi, aus akunas, sikotun sikotun gitu kan. Ya, ya sudah, itu tinggal dibaca aja itu yang begitu itu ya. Gitu, yang terendah akzabunas, dajjal, kadzab itu waddo gitu ya, itu tinggal dibaca aja, nggak usah dijelaskan lagi lah gitu. Nah, tinggal nanti kita apply di masing-masing proposal kita agar kuliahnya jadi efisien, terarah dan akhir kuliahan kita proposal sudah selesai dan nanti saya ikut ngobrol lah ya dengan Prof. Yusuf Wibisono, dengan Pak Dadang ya, dengan Kaprodi dan Sekprodi itu eh, terkait dengan eh, rencana eh, apa eh, treatment terhadap draft proposal ini ya. Ya syukur-syukur kalau Prof Najib juga sudah mengarah ke situ ya. Prof Najib sudah mengarah Ya, ke Prof Najib memang marah di situ. Nah, kuliahnya sinergi aja. Jadi jangan sampai nanti saya ke utara, Prof Najib ke selatan, kan itu ya eh, tidak efisien ya kalau begitu ya, gitu. Kan studi yang benar itu setelah jadi dokter, kan gitu ya. Studi yang benar itu setelah jadi dokter. Jadi pada saat kita sekarang kuliah, itu kita berlatih bagaimana studi benar, itu ya. Ya. Jadi itu core-nya itu di situ ya, clue-nya itu di situ. Kita berlatih bagaimana studi nanti setelah jadi dokter kita studi dengan benar. Oke, ada pertanyaan? Itu Prof, kalau ini kaitannya dengan living hadis, misalnya Nipsu Saban, itu kalau di Timur Tengah gimana? Misalnya di Arab Saudi, atau misalnya ke Afrika, ke Mesir, Oke, di sana ada ritual-ritualnya nggak? Atau mereka hanya tahu aja itu ada Nipsu Saban? setahu saya mayoritas Wahabi tidak. Setahu saya ya, Hmm. ya mirip-mirip di kita Muhammadiyah, Persatuan Islam itu tidak. Setahu saya itu ya, itu di Nahdien itu subur ya. Jadi nanti living hadisnya kan kita bisa cross check. Jadi misalkan ternyata kesimpulan kita mirip-mirip Albani misalkan gitu. Kan kita bisa cross check ke baik yang menerima yang sudah living atau yang rejected itu ya, atau yang rejected itu jadi kita tetap posisi kita berada dalam konteks penelitian ya, bukan memihak ABCD itu, dan kita melakukan reportase sesuai dengan apa yang kita temukan gitu. Itu mungkin sekedar Ya Prof. pengantar besok ya, pengantar besok Ya, rekamannya seperti kemarin. Mudah-mudahan title-nya muncul ya, sehingga bagi kawan-kawan yang tidak terbiasa dengan bahasa Indonesia, kan agak-agak aneh ya bahasa Indonesia didengar oleh yang biasa menggunakan bahasa Malaysia itu, banyak kosakata yang berbeda lah gitu ya, berbeda. Jadi agak-agak ini apa sih maknanya, baru setelah dipikirkan baru paham kan gitu. Oke, cukup. Kalau baik cukup, Prof. Cukup Prof. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, Baik. ya billahi fi sabilil haq, nasrun minallah wa hatun qarib wa basyiril mu'minin wa aqamit thariq. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.